Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai anak tunagrahita, dimulai dari apa itu anak tunagrahita, kemudian klasifikasinya, cara penanganan guru, dan juga penilaian yang diberikan oleh guru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Madubun dengan NIM 2021 48009. Perlu diketahui bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meski anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Ada beberapa karakteristik anak tunarungu. Menurut Melinda pada tahun 2013, karakteristik anak tunarungu adalah yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, terlambat di dalam perkembangan bahasanya. Yang ketiga, sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Yang keempat, kurang atau tidak tangkap bila diajak bicara. Yang kelima, ucapan kata tidak jelas. Yang keenam, kualitas suara monoton dan kurang baik. Yang ketujuh, sering memiringkan kepala untuk mencari sumber bunyi. Yang kedelapan, banyak perhatian terhadap getaran. Yang kesembilan, cepat tersinggung, kadang juga introvert. Yang kesepuluh, irama bahasa dan irama gerak kurang baik. Yang kesebelas atau yang terakhir, sulit untuk memahami bahasa yang abstrak atau tidak jelas. Jadi dalam penanganannya, guru ketika menghadapi anak tunarungu di dalam kelas, di mana guru harus mampu memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan anak. Layanan pendidikan terhadap anak tunarungu ini sendiri meliputi layanan khusus, di mana layanan khusus merupakan layanan yang diberikan untuk mengurangi dampak kelainannya, yang meliputi layanan bina bicara serta bina perspektif bunyi atau irama. Kami sempat melakukan observasi dan wawancara singkat terhadap salah satu guru anak tunarungu di SLB Batu Merah Ambon. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan dari hasil wawancara kami, penanganan guru terhadap anak tunarungu dalam kelas yaitu di mana proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat dan penyampaian pembelajaran dilakukan dengan praktek secara langsung. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu mengenai penilaian guru terhadap anak tunarungu di dalam kelas. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian anak tunarungu di dalam kelas, yaitu yang pertama aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini yang dinilai yaitu aspek bahasa, di mana penggunaan bahasa isyarat anak sudah sesuai dengan kamus bahasa isyarat atau belum. Yang kedua yaitu sikap. Penilaian sikap yang dinilai yaitu bagaimana anak mengimplementasikan bahasa isyaratnya dengan teman sebaya atau dalam lingkungan sosial dia berada. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan, di mana bagaimana proses anak mengimplementasikan keterampilannya dalam penggunaan bahasa isyarat. Selanjutnya ada klasifikasi anak tunarungu. Ada 4 klasifikasi anak tunarungu. Yang pertama yaitu tunarungu ringan. Anak tunarungu ringan ini sulit merespons suara-suara yang datang agak jauh. Yang kedua, anak tunarungu sedang. Anak tunarungu sedang ini anak yang membutuhkan alat bantu dengar atau menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga, tunarungu berat. Tunarungu berat ini hanya merespon bunyi dari jarak sangat dekat dan diperkeras. Yang keempat, tunarungu sangat berat. Anak tunarungu sangat berat ini tidak dapat merespon suara sama sekali, tetapi mungkin masih bisa merespon gerakan-gerakan suara yang ada di sekitarnya. Jadi perlu diketahui bahwa saat kami melakukan observasi atau wawancara singkat di SLB Batu Merah Ambon, ada anak-anak yang masuk dalam klasifikasi anak tunarungu. Yang pertama, anak tunarungu ringan. Jadi anak tunarungu ringan ini anak yang sulit merespon suara-suara yang datang agak jauh. Ada 3 orang anak yang masuk dalam klasifikasi anak tunarungu ringan. Yang kedua, tunarungu sedang. Ada 1 anak yang masuk dalam klasifikasi anak tunarungu sedang, yaitu dia menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga, tunarungu berat. Tidak ada anak yang masuk dalam klasifikasi tunarungu berat atau anak yang hanya merespon bunyi dari jarak sangat dekat dan diperkeras. Untuk tunarungu sangat berat, ada 3 anak yang masuk dalam klasifikasi tunarungu sangat berat, di mana anak tidak dapat merespon suara sama sekali, tetapi mungkin masih bisa merespon gerakan-gerakan suara yang ada.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak tunarungu merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Guru harus menggunakan berbagai strategi dan alat komunikasi seperti bahasa isyarat untuk membantu anak tunarungu dalam pembelajaran. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, fokus pada kemampuan individual, dan melibatkan berbagai aspek perkembangan, termasuk kemampuan bahasa isyarat dan kemahiran akademik mereka. Klasifikasi anak tunarungu dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan individu dan merancang pendekatan yang sesuai. Kesimpulan penting adalah bahwa inklusi, dukungan, dan penghargaan terhadap perbedaan anak tunarungu sangat penting dalam pendidikan mereka. Oke guys, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.